Kita harus deal dengan resiko yang paling besar ya. Resiko yang paling besar itu pertama kan COVID ya. Jadi pandemi ini harus kita pelan-pelan selesaikan. Ini tugas kita bersama. Perlu persepsi yang sama di seluruh masyarakat supaya kita bisa menangani dengan baik. Dengan semoga terjadi penurunan begitu kita mencapai akhir 2021 ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi kita harus betul-betul manage COVID ini. Terus sebelum sampai ke sana, kita juga bisa mempersiapkan beberapa hal untuk menuju new normal gitu ya. Jadi kita harus siapkan beberapa hal yang nanti begitu new normal sampai begitu 2021 kita bisa ekonominya bisa bergerak lebih cepat. Tentunya mulai dari sekarang kita siapkan tatanan modal, siap modal untuk beberapa perusahaan yang mulai bergerak gitu ya. Dan juga kita siapkan perilaku-perilaku yang tidak berisiko lagi dan mengurangi risiko COVID, dan kebijakan-kebijakan yang membuat kita bisa bisa produktif di era new normal yang akan lebih datang ke depan. Jadi 6 bulan ini kita bisa membangun culture new normal itulah sampai 2021. Karena belum tentu kita nggak tahu nih kapan COVID ini akan berakhir. Tapi walaupun ini tidak akan segera berakhir, bagaimana caranya kita mengurangi dampak ekonomi COVID ini ya, ke depan, dan juga mengurangi dampak kesehatan dari pembukaan ekonomi. Jadi dua-duanya itu harus sejalan. Jadi itu yang harus kita siapkan. Ya. Ada sektor-sektor khusus nggak sih Pak Edimon yang mungkin Anda lihat ini bisa digeliatkan begitu ya? Mungkin yang lebih defensif, yang bisa dimaksimalkan, yang mungkin bisa akan menopang begitu ya? Yang pastinya juga akan lebih bisa memberikan input atau bukan hanya sekedar masukan ya, tapi juga bisa menjadi penopang begitu ya untuk perekonomian. Seperti apa Pak? Tentunya resiko dari masing-masing sektor itu berbeda terhadap COVID ya. Jadi sektor tambang itu bisa lebih cepat untuk bangkit. Juga sektor-sektor perkebunan bisa lebih cepat, sektor pertanian bisa lebih cepat. Yang akan sedikit terhambat itu kan sektor transportasi, servis juga akan sedikit terhambat, tapi tidak semuanya ya. Beberapa tempat seperti restoran dan yang bisa melakukan social distance dan jaga jarak itu sudah bisa dimulai sebetulnya gitu. Jadi, tapi yang penting kan enforcement ya gitu. Jadi itu yang penting. Tidak akan begitu culture masyarakat sudah mulai terbentuk juga, itu resiko bisa di manage. Kita juga dites, kita bisa locate di mana tempat-tempat yang berisiko, di mana segmen masyarakat mana yang berisiko, kita juga bisa mengurangi resiko itu ya. Jadi itu kemudian bisa membuat pembukaan ekonomi itu jadi lebih tidak berisiko. Itu yang saya sampaikan tadi. Bagaimana membuat penanganan COVID itu tidak mengurangi resiko ekonominya, gitu ya. Dan juga dari segi penanganan ekonominya juga kita kurangi resiko COVID-nya. Jadi dua-duanya sejalan. Jadi sektor yang low risk bisa kita buka secara singkat, sektor yang berisiko pelan-pelan. Tapi begitu kita buka juga harus secara ketat untuk enforcement protokolnya gitu. Ya.